Oke baik pemirsa, spesial interview kali ini akan mewawancarai salah satu tokoh muda yang mungkin banyak memberi inspirasi bagi kita semua. Beliau adalah salah satu tokoh di bidang pariwisata. Ia sangat konsen dengan bidang pariwisata, mulai dari menjadi ketua BPPD Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian menjadi tim 10 di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan sekarang terakhir dia menjadi juru bicara bidang pariwisata, ditunjuk langsung oleh salah satu tokoh nasional, Sandiaga Salahuddin Uno. Kalau Anda sudah mengetahui, tentu orangnya sudah bersama saya sekarang ini. Beliau adalah Bang Taufan Rahmadi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Oh, izin ya, boleh saya buka ini Boleh ya? Bang? Boleh Oke, ya, oke. biar Nah, nanti enak kita berkomunikasi. oke. Bismillah. Apa kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih sekali bahwa spesial interview diberikan kesempatan untuk mewawancarai Bang Topan pada hari ini. Masya Allah. Karena kita akan banyak berbicara tentang pariwisata. Siap. Tetapi sebelumnya saya ingin tahu nih, Bang Topan sendiri sebelum berkarir sebagai Ketua BPPD Provinsi Nusa Tenggara Barat, dulu aktivitasnya apa? Apakah memang sudah senang bergelut di dunia pariwisata ini, atau setelah menjadi Ketua BPPD baru rasa cinta kepada dunia pariwisata itu ada? Ya, saya concern sama pariwisata sebenarnya sejak tahun 2000. Di mana pada tahun 2000 itu saya membentuk sebuah usaha kecil kita namanya event organizer. Nah, di event organizer itu salah satu filosofi kita di dalam berkreativitas adalah selalu memasukkan unsur-unsur pariwisata di dalam tata pertunjukan kita. Nah, dari situlah kita mulai. Lalu kemudian saya concern juga di bidang kreatif strategik, mengolah semua ide-ide kreatif itu, lalu kita kombinasikan dengan pariwisata. Kemudian saya aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Nusa Tenggara Barat pada saat itu, dan kebetulan juga pada saat itu kita juga concern dengan pengembangan pariwisata. Salah satu daripada usaha yang kita dorong pada saat itu di bidang pariwisata. Dan alhamdulillah ya terus berkembang dan seperti saat ini. Apa yang kemudian menyebabkan Bang Topan concern terhadap dunia pariwisata? Apakah ini karena memang kita daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini adalah sebagai salah satu daerah pariwisata, dan pariwisata itu menjadi sektor yang sangat menjanjikan, ataukah memang nurani Bang Topan itu ya memang hobinya di dunia pariwisata? Pertama gini, passion ya. Passion pariwisata itu mungkin saya merasakan bahwa ketika saya berwisata, ketika saya menuju ingin menikmati refreshing itu, saya justru menemukan itu ketika saya berkunjung ke satu destinasi wisata. Di situ saya juga merasakan betapa kita harus mensyukuri daripada mahakarya Tuhan ini. Nah, dari situ timbul rasa daripada bagaimana beruntungnya kita, ya, beruntungnya kita sebagai manusia ini, ketika kita tinggal di Lombok misalnya, itu dianugerahkan keindahan alam, keanekaragaman budaya yang sangat dahsyat itu. Lalu dari situ, dari passion itu, kemudian saya melihat bahwa ternyata banyak masyarakat, ya, banyak masyarakat yang sangat bergantung hidup terhadap dunia pariwisata ini. If we talk about tourism, we talk about handling of business. Jadi ibu dari pariwisata ini turunannya tuh banyak, dari hulu sampai hilir. Banyak orang yang menerima manfaat. Banyak orang menerima manfaat. Kira-kira begitu. Itu salah satu yang kemudian memang Bang Topan, passion Bang Topan di sektor pariwisata. Ya. Lalu bagaimana kemudian dari sekedar fashion dan hobi di dunia pariwisata kok tiba-tiba pada waktu itu muncul sebagai Ketua BPPD Provinsi Nusa Tenggara Barat? Ini bukan main lah, menjadi salah satu ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah kala itu, di mana Provinsi NTB sudah mulai dilirik pariwisatanya. Ya, jadi waktu itu saya lagi di Jakarta. Kebetulan kita lagi berikhtiar juga di sana bersama kawan-kawan. Kebetulan saya di situ mendirikan salah satu perusahaan yang namanya Kreatif Strategik ya, T9. T9 ya. Kreatif Strategik di sana, yang salah satu tanggung jawabnya adalah membantu CEO, membantu organisasi di dalam mengembangkan branding ataupun marketing communication mereka. Nah, di saat itulah kemudian saya melihat potensi Lombok yang sangat luar biasa. Matching. Ketika kami berkomunikasi dengan Pak Gubernur pada saat itu, TGB pada saat zaman itu. TGB ya? Ya, zaman TGB pada saat itu, tentang bagaimana kita ingin mengembangkan pariwisata halal. Dan saya terpanggil karena saya ingin pariwisata itu harus mampu memberikan kemaslahatan kepada daerah ya, kepada masyarakat secara luas. Lalu saya pulang, kemudian kami berlanjutkan komunikasi itu dengan Pak Gubernur. Salah satu yang saya usulkan kepada Pak Gubernur pada saat itu, kalaupun nanti dalam proses menjadi Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah ini, saya memohon gitu,
meminta gitu agar proses ini benar-benar dilakukan secara fit and proper test. Kenapa Anda ingin cari ribet? Padahal kan tinggal diangkat sama Pak Gubernur selesai begitu. Enggak, bukan begitu. Jadi saya ingin tumbuh, saya selalu membiasakan diri saya. Membiasakan diri saya harus ada semangat perjuangan. Ya, kita sama-sama memiliki kesempatan. Karena jabatan ketua badan promosi itu ada jabatan publik, di mana semua orang memiliki hak di situ. Nah, kita harus belajar untuk mulai berani berkompetisi. Nah, fit and proper test adalah salah satu cara kita berkompetisi untuk itu. Sehingga nanti, kalaupun nanti kita ditakdirkan untuk duduk, ya duduknya dengan apa namanya, dengan paripurna gitu, dengan asik gitu. Kita lewat seleksi yang secara profesional. Ya, gitu. secara profesional. Jadi garis bawahnya itu adalah profesionalisme diutamakan ketika kita memang diberikan tanggung jawab atau amanah di daerah ini. Oke. Jadi begitu dilakukan fit and proper test dengan Dewan, Bang Topan lolos menjadi Alhamdulillah Ketua lolos. BPD Pariwisata. Alhamdulillah lolos. Apa konsep dasar yang dulu ingin dibawa sehingga Bang Topan, saya harus duduk nih di BPPD ini sehingga saya mampu memberikan ide-ide besar, gagasan-gagasan besar saya untuk NTB, terutama di bidang pariwisata. Ya. Apa ide-ide besar waktu itu yang dibawa di BPPD itu? Ya. Ini sebelum menjabat. Ya, sebelum menjabat. Sebelum menjabat saya melihat bahwa Lombok sudah memiliki modal yang sangat besar, ya, dengan keanekaragaman budaya dan keindahan alamnya. Itu sangat luar biasa. Yang kedua adalah Lombok pada saat itu harus tidak cukup dia punya potensi, dia harus diketahui tidak hanya di nasional tetapi juga di dunia. Nah, tools daripada membuat Lombok itu menggema di dunia, kebetulan saya memiliki expertise di bidang itu, di bidang kreatif strategik itu. Nah, saya terpanggil ingin mengimplementasikan pengalaman saya di ibu kota, bertemu dengan banyak tokoh-tokoh yang sangat luar biasa begitu, untuk bisa mengimplementasikan apa yang saya dapatkan pengalaman saya untuk memajukan pariwisata di Lombok ini. Jadi potensinya menjadi sebuah implementasi strategi yang berujung kepada populernya, terkenalnya Lombok di mancanegara. Itu salah satu ide besar yang ingin dibawa. Ya. Lalu begitu menjadi ketua BPPD Provinsi, tentu kalau kita lihat, saya juga mengikuti betul waktu itu karena kita masih sebagai jurnalis di lapangan pada waktu itu. Bagaimana kemudian Mas Topan membawa pariwisata Nusa Tenggara Barat tidak hanya dilirik secara nasional tetapi go internasional. Ya. Jadi pertama, saya sadar benar, kita punya anggaran promosi itu sangat terbatas. Ya. Tapi kalau kita bicara tentang kreatif strategi, kita tidak boleh terbatas oleh anggaran. Kita harus mencari sumber daya, kita harus putar otak sehingga bisa dengan dana yang terbatas bisa memberikan impact yang luar biasa. Oleh karena itu, fokus pertama saya adalah digital tourism ketika menjabat. Apa digital tourism itu? Adalah bagaimana mempromosikan pariwisata kita dengan platform digital, ya. Sehingga apa? Kita harapkan low cost, high impact yang terjadi. Dan benar, mudah diakses oleh semua orang. Ya, bisa diakses semua orang, dunia bisa tahu, ya. Karena kita tahu pada saat ini tidak ada yang terlepas daripada digital communication, ya. Nah, sasaran tembak pertama saya adalah satu. Karena visi kita yang pertama itu adalah bagaimana memposisikan Lombok itu menjadi destinasi halal. Kita pastikan masyarakat, pelaku industri di NTB ini paham dulu tentang pariwisata halal, menerima dulu tentang pariwisata halal. Jadi konsep pariwisata halal itu dari siapa? Dari Bang Topan dulu? Jadi kalau bicara konsep pariwisata halal adalah merupakan challenge yang diberikan oleh Pak Gubernur pada saat itu kepada kami untuk bisa menggaungkannya di level dunia. Nah, kita ambil challenge itu, lalu kita kemas sesuai dengan strategi yang kita sudah siapkan. Gitu. Ini kan yang paling sebelum saya masuk nanti akhirnya pariwisata halal ini betul-betul mendunia, tetapi yang paling fenomenal juga ketika Bang Topan mampu. Ini banyak kalangan yang berspekulasi ketika Bang video promosi pariwisata di Nusa Tenggara Barat itu bisa masuk dan diputar di Garuda. Itu banyak kalangan yang berspekulasi, wah jangan-jangan ini besar, biayanya mahal. Itu bagaimana ceritanya, Bang? Ya, jadi saya mau ceritakan sedikit ya. Bicara digital tourism, tidak cukup hanya di sosial media, tetapi dia harus tepat di mana dia diletakkan kontennya itu. Nah, kemudian kita buat konten itu berupa video. Dan saya pastikan bahwa konten itu harus diinstal di sebuah media. Medianya itu adalah audio visual on demand di pesawat Garuda Indonesia. Kenapa Garuda Indonesia? Karena Garuda Indonesia itu adalah maskapai penerbangan terbesar nasional kita. Ya, kita berharap BUMN. Ya, BUMN. Kita berharap ketika dia terinstall video itu di sana, paling tidak
dengan 25 juta penumpang dalam setahun pada saat itu, nggak usah banyak-banyak lah, ya. 2%, 1%-nya nonton itu udah luar biasa, ya. Nah, lalu kami melakukan upaya untuk meyakinkan manajemen Garuda pada saat itu untuk bisa bekerja sama dengan kami. Kami sadar bahwa Yang sebelumnya memang belum pernah bisa dilakukan. nah, belum pernah. Tidak ada satupun provinsi di Indonesia ini pengakuan dari direksi Garuda loh ya, bahwa untuk masuk ke video yang masuk ke Garuda itu harus melalui proses seleksi ketat. Jadi kurasinya harus tepat gitu, harus sesuai dengan standar Garuda. Oke. Dan alhamdulillah ketika kami presentasi, beliau sangat menyukai video ini dan beliau menyetujui video ini untuk terpasang, diinstal di pesawat Garuda Indonesia pada saat itu. Lalu saya tidak berhenti di situ. Saya katakan sama Pak Direktur pada saat itu, Pak, launchingnya ini Pak, tidak cukup hanya terinstal Pak, tapi launchingnya ini harus dengan konsep yang paling berbeda, yang belum pernah dilakukan di dunia manapun, yaitu catwalk in the air, ketika pesawat ini terbang 32.000 feet, ya, dan yang catwalk itu adalah putri-putri pariwisata di daerah itu, artinya di Nusa Tenggara Barat. Kebetulan Lombok itu, di NTB itu ada 3 suku besar, Sasak, Samawa, dan Bojo, Pak. Nanti, di atas pesawat ketika akan dilaunchingkan, 3 putri ini akan catwalk di antara koridor penumpang, di mana setengah penumpangnya itu adalah media nasional dan internasional. Jadi, ketika launching ini video, akan berdampak dan berimpact tentang destinasi. Destinasi itu adalah NTB. Bicara tentang promosi pariwisata di pesawat terbang, tidak cukup hanya mempromosikan jenis pesawatnya saja. Enggak, yang paling penting adalah mempromosikan destinasi wisatanya. Ketika destinasi wisatanya itu dia terkenal, otomatis pesawat terbang sering datang ke destinasi itu. Oke. Dan itu terjadi berkat kerjasama dan memberikan impact yang sangat besar. Tidak pernah hingga saat ini ada catwalk in the air menggunakan baju budaya di atas pesawat 32.000 feet. Garuda lagi. Garuda lagi. Dan sampai sekarang ya, sampai sekarang masih ada video itu terinstal di AVOD-nya. Yeah. Dan perlu dicatat Mas Hafid bahwa biaya tidak dikenakan 1 peser pun oleh Garuda. Jadi terjawab tuh. Terjawab itu. Jadi tidak ada biaya speser pun. Tidak ada biaya speser pun. Bagaimana upaya dari Bang Topan untuk melobi dan meyakinkan Garuda dengan maskapai terbesar di Indonesia ini, BUMN, profit lagi, tetapi Anda bisa memutar video pariwisata Nusa Tenggara Barat secara gratis. Apa yang mungkin bisa dikatakan kiat-kiat dari Bang Topan untuk meyakinkan Direktur Garuda ini? Pertama, kita harus tahu, kita harus punya resources yang kuat. Lombok memiliki kekuatan alam yang sangat kuat. Oke. Ya, apa itu namanya, keindahan alam sangat luar biasa. Jadi kontennya sudah bagus. Padahal ada Bali kan? Ya, padahal ada Bali. Jadi kontennya sudah bagus. Ya, satu itu. Ya, itu ini saya katakan ini. Ini mereka yang mengatakan ini konten sudah bagus. Kita harus tahu itu. Kita harus pede terhadap hal itu. Lalu yang kedua adalah kekuatan daripada networking. Ini yang paling penting. Networking ini kita lakukan upaya menjelaskan, meyakinkan banyak pihak. Ya, dari penentu-penentu kebijakan di atas sampai kepada di level sekitar daripada manajemen Garuda itu sendiri. Oke. Akhirnya apa? Mereka yakin terhadap kita. Ya. Ketiga adalah tentunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ dimudahkan kita karena memang ketika kami berangkat kita meniatkan memang untuk benar-benar untuk kemaslahatan dan dimudahkan oleh Allah dan Garuda direkturnya menyetujui dan kita jalan, kita tunjukkan komitmen kita dan seperti yang kita lihat sama-sama saat ini. Bagaimana kemudian waktu itu ketika Mas Topan mampu melobi Direktur Garuda untuk memutar video pariwisata, promosi pariwisata Nusa Tenggara Barat di maskapai Garuda sendiri? Ya. Bagaimana respon dari pemerintah daerah pada waktu itu? Oh ya, jadi saya perlu garis bawahi setiap kali perkembangan di dalam proses meyakinkan pihak Garuda, saya selalu report kepada Pak Gubernur TGB. Oke. Yang selalu beliau nasihati kepada saya pada saat itu, ingat bahwa ketika ide ini muncul, saya sampaikan kepada siapapun, mulai dari level di sini sampai di pusat, itu orang mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Oke. Ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin. Karena apa? Karena membutuhkan proses panjang. Karena approval-nya itu melibatkan lebih daripada 12 instansi, termasuk Boeing di Amerika sana. Karena jangan bayangkan video ini terinstal seperti pakai CD, taruh, muter gitu. Nggak bisa. Karena ini sistemnya sistem yang sudah terintegrasi dengan pesawat terbangnya, begitu. Jadi tidak mudah. Dan approval-nya itu memakan waktu 8 bulan. Dan Pak Gubernur pada saat itu mengatakan kepada setiap kali saya report bahwa pastikan bahwa niat ini ditujukan untuk kemaslahatan.
Jadi itu saja yang memotivasi saya pada saat itu, setiap report kepada Pak Gubernur, dan saya yakin dengan ucapan-ucapan seperti itu menjelaskan bahwa Pak Gubernur memberikan dukungan sangat penuh terhadap hal ini. Oke. Dan pada saat acara launching di Jakarta, beliau pun hadir memberikan sambutan pada saat acara tersebut. Oke. Itu satu prestasi yang bisa dikatakan fenomenal pada waktu itu. Ya. Yang kedua adalah bagaimana kemudian Bang Topan bisa mengantarkan NTB menjadi salah satu juara di tingkat internasional, tingkat dunia Ya. terkait dengan sebagai daerah dengan pariwisata halal terbaik. Ya. Saya tadi sudah jelaskan, di tahun 2014 ketika kami menjabat diberikan amanah oleh Pak Gubernur menjadi Ketua Badan Promosi, fokus kita adalah di digital tourism. Oke. Rupanya jejak digital ini tersebar ke seluruh dunia. Lalu di tahun 2015 kami dihubungi oleh World Halal Travel Award Abu Dhabi. Adalah sebuah lembaga yang memberikan penghargaan wisata halal dunia yang didukung oleh pemerintah Abu Dhabi pada saat itu, United Arab Emirates. Ya. Oke. Kami dikontak, dia mengatakan kepada saya pada saat itu, Tovan, kita banyak melihat jejak digital daripada Lombok saat ini. Lombok saat ini menjadi buah bibir daripada para pelaku industri pariwisata halal dunia. Oke. Ya, Lombok disebut sebagai New Halal Features Destination. Nah, oleh karena itu, coba siapkan materi-materi yang berkaitan sama Lombok untuk meyakinkan kami bahwa Anda berhak, daerah Anda berhak untuk menjadi salah satu nominasi di World Halal Travel Award 2015. Oke. Ya, lalu kami siapkan segala macam bersama kawan-kawan di BPPD. Lalu kami kirimkan ya melalui korespondensi yang panjang pada saat itu. Alhamdulillah kita masuk nominasi 10 besar dunia pada saat itu. Ya, Dengan konsep yang sudah ada. konsep yang sudah ada, yang kita langsung korespondensi, kita yakinkan mereka, kita sebarkan video kita tunjukkan kelebihan-kelebihan kita dengan strategi markom, strategi presentasi, dan alhamdulillah kita masuk di 10 prioritas itu. Oke. Setelah masuk di 10 prioritas, 10 nominasi maksud saya. 10 nominasi, Ya. kita keluar sebagai Juara. juara. Nah, jujur saya katakan pada saat itu kami tidak punya gini. Masuk nominasi saja itu sudah syukur. Sudah luar biasa ya, gitu. Sudah syukur karena di situ ada Turki, ada Malaysia yang merupakan legenda. Ya, mereka Wisata menjadi halal legend gitu. lah, legend wisata halal pada saat itu. Kami pun ketika berangkat memenuhi undangan daripada mereka, ya kami duduk seperti biasanya salah nominator begitu tanpa bermimpi untuk Tanpa bisa berpikir untuk menjadi mendapatkan juara juara. itu di antara semua tokoh-tokoh dunia gitu. Tapi alhamdulillah terjadi kejutan. Di 2 kategori paling bergengsi saat itu, World Best Halal Honeymoon Destination dan World Best Halal Tourism Destination, Lombok mengalahkan Malaysia, Lombok mengalahkan Turki. Dan setelah itu Lombok meledak di mana-mana. Itu. Apa yang bisa membuat NTB keluar menjadi juara pada waktu itu? Ya, jadi gini. Saya selalu sebelum memulai sebuah kompetisi, saya selalu mengadakan riset dulu. Oh, kira-kira kelebihannya Malaysia apa? Kelebihannya kompetitor Turki kita lah. Kelebihan kita lakukan riset itu. Riset itu penting dalam menentukan kebijakan. Ya. Ketika kita tahu apa yang menjadi posisi kita, ada posisi kompetitor kita, nah kita lakukanlah strategi kreatifnya. Salah satu strategi kreatif yang kami lakukan adalah bahwa di dalam positioning kita harus jelas memberikan diferensiasi. Apa diferensiasi kita? Dikala kita punya kompetitor itu berbicara tentang gurun pasir, ya, heritage, ya, yang lain-lain, Lombok sendiri muncul dengan konsep air terjun, ya, hijau, ya kan, dan benar-benar sejuk. Ini rupanya mencuri perhatian dari para pelaku industri pariwisata. Tidak ada di negara lain. Dia di negara lain pada saat itu. Dia bilang Lombok itu adalah jannah di Indonesia halal jewels dia. Jadi dia bilang lah, ya kan, nah, udah. Di situ kita menarik perhatian. Nah, setelah itu, setelah kita masuk di nominasi itu, saya pun menghubungi Pak Menteri pada saat itu, Pak Arif Yahya pada saat itu. Lalu saya katakan, Pak Menteri, kita butuh dukungan, bukan saja di daerah Pak, tapi Indonesia Pak butuh dukungan. Karena ini bicara tentang portofolio dunia Pak. Berbicara tentang negara juga, Ya, bicara tentang negara, bukan hanya Pak. Ini provinsi gengsi NTB. negara tentang pariwisata Pak. Dan ini daerahnya Bapak. Saya bilang begitu sama beliau. Nah, alhamdulillah beliau betul-betul secara konkret bantu kita lalu menggerakkan semua komponen masyarakat ya di seluruh Indonesia. Lalu pada puncaknya saya mengusulkan sama beliau, Pak Menteri, kalau boleh Pak, ini kan era digital Pak. Kalau boleh Pak disampaikan kepada Bapak Presiden bagaimana caranya agar beliau berkenan nge-retweet
tentang mengajak semua komponen masyarakat untuk mendukung perjuangan wisata halal Indonesia ini yang diwakili oleh Lombok ini. Berhari-hari saya tunggu Pak Menteri melakukan lobbynya rupa juga keras juga kepada Pak Presiden. Akhirnya keluarlah tweet itu. Ya, untuk tweet itu saja. Karena kita tahu begitu Pak Presiden melakukan tweet itu berarti itu adalah legitimasi dari bahwa negara. pimpinan negara bahwa harus kita dukung sama-sama, ya kan? Oke. Alhamdulillah Allah membantu lagi, ya kan? Nah, Pak Presiden berkenan meretweet, akhirnya meledak lagi. Kita menjadi naik, kita punya pamor terkait perjuangan ini, masyarakat mendukung semuanya, seluruh Indonesia. Oke. Sampai saya dengar kawan-kawan di Abu Dhabi juga begitu antusias begitu, dan kita memenangkan wisata halal itu. Jadi wisata halal itu, ketika kita menangkan wisata halal dunia itu, bukan hanya bicara Lombok, bukan hanya sekedar memenangkan anugerah pariwisata, tapi disitulah contoh dari bagaimana nasionalisme kita sebagai bangsa bisa disatukan melalui pariwisata itu. Ini soal marwah negara. Ya, bicara merah putih pariwisata. Merah putih pariwisata. Ya. Tapi belakangan sekarang kita lihat pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat tentunya dengan sejumlah segudang prestasi internasional yang sudah didapatkan, nyalip sudah tidak terlihat lagi. Kita bicarakan kaitan dengan juga perjalanan Bang Topan dari BPPD kemudian meraih sejumlah prestasi, dan Masya Allah. tidak lupa juga dari Bang Topan sudah menjadi tim 10 di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Masya Allah. Kita lanjutkan Ya, di segmen berikutnya. Baik.